Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Saputri. Saya mahasiswa semester 1 dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Praktikum statistika ini pada percobaan keempat mengenai uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan atau independen, disebut juga dengan bebas. Uji T ini merupakan uji T parametrik yang mana syarat parametriknya harus terpenuhi, terdistribusi normal dan homogenitasnya normal. Yang pada P1 terdahulu sudah pernah melakukan percobaan normalitas dan homogenitas dengan menggunakan dua uji, yaitu uji Kolmogorov dan uji Shapiro-Wilk. Dikarenakan terdistribusi normal, jika signifikasi lebih dari 0,05 dan jika signifikasinya kurang dari 0,05, tidak boleh menggunakan uji T, tapi menggunakan uji lainnya, misalnya uji Wilcoxon. Uji ini merupakan suatu uji non-parametrik yang mana bisa menggunakan uji T berpasangan ataupun uji T tidak berpasangan. Jikalau signifikasinya kurang dari 0,05, bisa menggunakan uji Wilcoxon ataupun dengan uji Mann-Whitney. Selanjutnya, kita akan menguji rata-rata, karena pada kasus ini kita mencari rata-rata, lalu kita menguji normalitas distribusinya dengan menggunakan Shapiro-Wilk, lalu kita menguji homogenetisnya. Jika nanti nilai signifikasinya lebih dari 0,05, berarti terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, kita menggunakan uji Wilcoxon. Maka kita langsung saja buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view, name kita tulis seperti yang di kasus ini ya. Seperti yang di kasus ini. Kasus pertama. Oke. Kita tulis sebelum, desimalnya masih sama ya, 2. Labelnya kita tulis pH emulsi mula-mula. Measure kita ganti skal, terus sesudah. pH emulsi pemanasan. Kita ganti lagi skal. Setelah seperti ini, kita akan mengisi data view. Ini terdapat sebelum dan sesudah. Lalu kita mengetik data kadar sakarin ya.
kita menguji nih mula-mula pH emulsi. Upload. Setelah muncul data seperti ini, kita akan menganalisis rata-rata dari pH emulsi ini, analis, deskriptif statistik, frekuensi. Kita pindah ke variabel. Semua, lalu kita klik statistik, kita klik saja yang meang, kita checklistkan, setelah itu continuous, lalu kita oke. Oke, di sini terdapat pH rata-rata pH emulsi mula-mula yaitu 4,5375 dan pH rata-rata pH emulsi pemanasan 3,9725. Setelah kita mendapatkan data ini, kita akan menguji normalitas. Apakah nanti kita menggunakan uji T berpasangan atau tidak, atau kita akan menggunakan yang lainnya. Langsung saja kita pencet, lalu kita masih sama, kita analis, deskriptif, explore. Kita di sini menguji normalitas distribusinya dengan menggunakan uji Sapirowicz ya. Kita pindah, displaynya kita plot, yang plot kita checklistnya dihilangkan, non kasih tanda normalitas, lalu kita pencet continuous, lalu oke. Dan di sini sudah terdapat signifikasi dari Sapirowicz yaitu 0,182 dan 0,006. Pada uji normalitas distribusi, kita menggunakan Sapirowicz. Kita lihat nilai signifikasinya mula-mula yaitu 0,182, sedangkan pH emulsi pemanasan 0,006. Maka dari nilai signifikasi ini, keduanya kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal. Maka dari itu, kita tidak menggunakan uji T berpasangan, melainkan kita menggunakan uji Wilcoxon. Oke, langsung saja setelah kita mengetahui uji normalitasnya, maka kita harus mengetahui dulu uji homogenitasnya. Variabel view, name kita ketik jenis, setelah itu kita akan menguji homogenitasnya. Di sini kita tulis jenis
jenis emosi. Desimalnya kita nolkan. Lalu ini kita tulis labelnya jenis emosi. Satu, mula-mula. Dua, pemanasan. Kita add, oke. Setelah itu kita pH. Ada 2, terus di sini pH. Setelah seperti ini, kita langsung ke data view. Kita tulis ya. 1 adalah mula-mula. Yang 2 itu berarti 1 yang mula-mula, yang kedua itu pemanasan. So, kita tulis lagi. Yang ini kita hapus dulu. Lalu kita tulis yang ini.
Setelah itu kita analis. Deskriptif statis, kita ambilnya yang explore, lalu kita ganti bold, statistik oke. Baik, akan muncul data seperti ini. Nilai signifikasinya sudah kelihatan ya di sini. Dan di sini kita lihat nilai signifikasinya kurang dari 0,05 dan tidak terdistribusi normalitas dan homogenitas. Setelah itu kita melakukan uji, berarti kita tidak akan menggunakan uji T berpasangan karena di sini sudah kelihatan karena signifikasinya kurang dari 0,05. Maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon dikarenakan kurang dari 0, berarti tidak terdistribusi normal dan tidak teruji homogenitasnya normal. Kita langsung aja menguji Wilcoxon. Kita kembali ke statistik. Kita kembali ke variable view. Name kita tulis sebelum, kayak tadi awalannya. Ini pH emulsi mula-mula. Kita kosongi, hapus dulu. Oke, kita oke. Kolomnya masih 8, tidak berkurang dan tidak bertambah. Sesudah ini 2 pH emulsi pemanasan. Setelah kita isi data variabel view seperti ini, kita akan mengisi data view. Kita hapus dulu semua. Clear, kita bersihkan. Di sini kita oke. Setelah seperti ini kita pencet analis, no paradigm test, legacy dialog.
Lalu kita relate sampel. Kita masukkan emulsi monomer. Oke. Wilcoxon kita oke. Nih, muncul data seperti ini. Maka setelah dilakukannya uji Wilcoxon, karena saat melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, signifikasinya kurang dari 0,05, itu tidak bisa menggunakan uji T berpasangan, melainkan kita harus menggunakan uji Wilcoxon. Jadi, kesimpulannya adalah ada perbedaan antara nilai dari signifikasinya 0,002 kurang dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa emulsi dibuat dengan menggunakan emulsi kadar 10% dilakukan dengan pengukuran pH pada emulsi segera setelah dibuat. Itu disebut pH mula-mula. Sedangkan pada emulsi yang disimpan pada yang sudah disimpan pada 45 derajat Celcius dan selama 48 jam dilakukan pengukuran pH emulsi kembali, yaitu emulsi setelah dipanaskan. Jadi pH mula-mula dan pH emulsi itu ada perbedaannya. Setelah itu kita akan setelah ini kita akan menguji uji T independen atau disebut juga dengan bebas, disebut juga tidak berpasangan. Tapi sebelum kita melakukan uji independen, kita harus melakukan uji normalitas dan homogenitas. Karena syarat parametriknya harus terdistribusi normal dan homogenitasnya harus normal. Data nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Maka dari itu kita melakukan uji normalitas dan homogenitas, dan di sini kita akan diperintahkan untuk mencari kadar sakarin atau rata-rata sakarin. Buka SPSS-nya terlebih dahulu. Variabel view terlebih dahulu. Sakarin
kedua labelnya sakarin lokal. Measure kita ganti skal, sakarin impor, sakarin impor. Kita ganti skal. Setelah kita sudah mengisi data seperti ini, kita mengisi data view. Kolom kita paskan dulu, lalu kita ketik kadar sakarin. Setelah seperti ini, kita akan menganalisis. Kita klik analis, deskriptif statistik, frekuensi. Kita pindahkan semua data ya. Lalu statistik kita klik nean saja, continuous, oke. Baik, di sini sudah terdapat sakarin lokalnya rata-rata 0,5870 dan rata-rata dari sakarin impornya 0,5095. Setelah itu kita akan menganalisis uji normalitas. Masih tetap seperti ini ya. Variable view, analis, deskriptif statistics, explore, sini kita upload. Oke, karena kasus ini kita diharuskan untuk menguji normalitas dengan menggunakan Shapiro Wheel, yaitu di sini nilai signifikasinya 0,517 dan 0,017. Nilai signifikasi dari keduanya kurang dari 0,05 yang seharusnya uji T independen. Namun karena kurang dari 0,05 maka kita akan menguji dengan menggunakan man with me karena di sini nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Sebelum kita menguji dengan menggunakan man with me, kita harus menguji dulu dengan homogenitasnya dulu. Homogenitasnya kita ke variabel view, kita tulis merek,
desimalnya 0, merek minuman, 1 lokal, 2 impor, lalu kita oke. Setelah itu kadar kita tulis 2, skal oke. Setelah data sudah terisi penuh seperti ini, kita ke data view. Satu semua. Setelah itu kita copy paste dulu. Copy. Tulis 2. Setelah sudah terisi penuh seperti ini, kita buka analis, deskriptif, explore. Setelah seperti ini, boot, continuous, kita oke. Baik, sudah muncul seperti ini. Nilai norma signifikasinya. Nilai signifikasinya ini melalui Shapiro Wheel 0,02. Lalu kita akan menguji, setelah kita mengetahui homogenitasnya, kita akan menguji uji Mann-Whitney. Variabel view kan seperti ini. Testing, linear, independent, simple, masukkan, sakarin masuk sini, minum masuk sini, satu,
Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Nilai signifikasinya kurang dari 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa ada perbedaan antara kadar sakarin minuman merek lokal dan kadar sakarin minuman merek impor. Sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.